Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza dari kelas 12 MA Mulazamah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah kitab yang judul Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini merupakan salah satu kitab yang fokus dalam ilmu fikih atas madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini kitab fikih yang sudah sangat relevan, yang sudah sangat umum dikaji oleh sebagian pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Oleh pengarangnya Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini dikarang oleh Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar. Beliau lahir di Mekkah Al-Mukarramah tahun 1320 Hijriah dan wafat di Mekkah Al-Mukarramah tahun 1391 Hijriah. Beliau yakni Syekh Umar Abdul Jabbar merupakan murid dari salah satu ulama yang ada di Indonesia, yang belajar, yang bertolabul ilmi di Mekkah Al-Mukarramah, yang mencurahkan seluruh tenaga, seluruh pikirannya untuk dunia pendidikan agama Islam. Ya, beliau juga yakni Syekh Umar Abdul Jabbar dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat antusias, yang sangat bergelut dalam dunia pendidikan. Meski begitu, beliau juga pernah aktif dalam dunia politik maupun dunia sosial. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Arab Saudi. Beliau juga pernah menyusun kurikulum ilmu-ilmu agama bahasa Arab. Nah, karena perhatian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, beliau membangun sebuah madrasah yang ada di Arab Saudi. Madrasah tersebut bernama Madrasah Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra ini merupakan salah satu madrasah yang pertama kali dibangun di Arab Saudi, yang khususan untuk bagi kaum perempuan, yang mungkin biasanya madrasah laki-laki saja atau laki-laki perempuan campur. Nah, beliau membangun yang khusus untuk perempuan. Nah, perjalanannya sampai di Indonesia pada tahun 1345 Hijriah dan sudah menetap kurang lebih selama 10 tahun di Indonesia. Dan selama di Indonesia beliau juga sudah mendirikan puluhan bahkan hingga ratusan pondok pesantren yang berfokus dalam tahfidz Quran. Nah, sebagai orang yang berpengalaman dalam menyusun strategi ilmu-ilmu pendidikan agama Islam, beliau melihat bahwa pendidikan di Indonesia kala itu santri-santrinya itu masih menggunakan kitab-kitab yang sulit dikaji, yang sulit dipahami, susah dipahami oleh santri-santrinya dalam jangka waktu yang pendek ya. Nah, berangkat dari pemikiran tersebutlah Syekh Umar Abdul Jabbar terbuka hatinya, lalu mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyusun sebuah kitab yang cocok untuk pelajar non-Arab namun masih menggunakan pengantar bahasa Arab. Nah, dari tanganlah beliau terlahir sebuah kitab, dua buah kitab. Yang pertama Khulasah Nurul Yakin, yaitu tentang sejarah Islam, dan yang kedua Al-Mabadi Al-Fiqhiyah yang insya Allah kita kaji pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila jami thulabatil libat tsumma jami iman ta'allama hadzal kitab, khususan ila muallim hadzal kitab Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di sini beliau musannif membuka pada mukadimah pada kitab ini dengan bacaan zikir. Zikirnya apa? Yaitu bismillah ya. Dengan bismillah. Nah, artinya apa? Bahwa di setiap kali kita ingin melakukan aktivitas untuk memulai sebuah
sesuatu kita dianjurkan atau ya diusahakan lah untuk dimulai dengan baca bismillah atau dzikir-dzikir yang lain. Mau apa? Mau ngaji, usahakan bismillah. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah. Mau apa? Mau maling bismillah. Enggak. Maksiat jangan ya. Jadi intinya itu setiap aktivitas kita diusahakan untuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi bagi Allah, alladzi yang hada menunjukkan siapa Allah pada kami. Lihada pada inilah kitab. Wa makunna dan tiada ada siapa kita itu linah tadia mendapatkan petunjuk siapa kita laula an hada. Nah, tiada lain mendapatkan petunjuk pada kami siapa Allah. Jadi di sini setelah musonif menjelaskan bismillah, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah. Sebagai apa? Sebagai rasa puji syukurnya beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang telah apa? Yang telah memberikan petunjuk, yang telah memberikan ya kelancaran pada beliau untuk menyusun kitab ini. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk, kesehatan ataupun yang lainnya. Karena sejatinya manusia itu dhaif, lemah. Sejatinya manusia itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Allah. Nah, udah tahu kita lemah, kenapa kita tidak meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kita petunjuk? Nah, maka kita meyakini kepada apa jimat-jimat yang enggak ya itulah jimat-jimat, meyakini patung-patung, yang meyakini bahwa patung itu yang memberikan apa keselamatan, petunjuk. Ya itu kan kayak orang tolol gitu kan. Wassalatu dan keselamatan, wassalamu dan wassalatu dan segala rahmat, wassalamu dan keselamatan itu ala sayyidina atas Tuhan kami Muhammadin, yaitu Muhammad nuril hidayati sebagai cahaya hidayah, wa ala ali dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, nujumi rasyad sebagai cahaya sebagai bintangnya petunjuk. Nah, jadi setelah mengucapkan bismillah hamdalah, lalu beliau mengucapkan salat wassalam, salawat atas Nabi kita sebagai cahaya. Tidak lupa keluarga Nabi, sahabatnya Nabi sebagai bintang petunjuk. Karena dari siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad yang siapa lagi yang bukan dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad lah yang yang membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Kita wajib patut bersyukur. Wa ba'du dan setelahnya bismillah hamdalah salatu wassalam fahadhihi maka adapun ini itu durusun suatu pembelajaran fil fikhi dalam ilmu fikih ala madhabil imam asy-Syafi'i atas madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu darinya Imam Asy-Syafi'i. Nah, setelah bismillah hamdalah wassalatu wassalam, beliau setelah ini menjelaskan bahwa kitab ini adalah suatu pembelajaran yang difokuskan dalam ilmu fikih, ya. Ilmu fikih cocok untuk kegiatan sehari-hari, kesalahan sehari-hari yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Dan insya Allah kitab ini Al-Mabadi Al-Fiqh ini sangat cocok digunakan untuk para muqtadi ataupun pemula yang ingin belajar kitab fikih. Tidak harus muqtadi, yang tingkat santri yang tingkat tinggi pun masih boleh mengkaji kitab ini. Tahayyartu memilih siapa saya pada inilah risalah litalamidil madaris pada murid-murid madrasah wal ma'ahidil islamiyah dan santri-santri pondok di Indonesia. Saya telah menjadikan kitab ini untuk murid-murid madrasah dan santri-santri yang ada di Indonesia. Beliau Syekh Umar bin Jabbar sudah memilih, tidak sembarangan memilih bahwa kitab ini dikhususkan untuk murid-murid madrasah, murid-murid sekolah maupun santri-santri yang ada di pondok pesantren. Ya, tapi ya tidak harus murid-murid ataupun
santri-santri, bahkan yang bukan murid ataupun santri yang boleh mengaji kitab ini asal mempunyai guru. Lanjut, wa ja'altu menjadikan siapa saya hafadhanillah risalah fi arba'ati ajza dalam 4 juz 4 bagian. Nah, beliau menjadikan kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini dalam terbagi menjadi 4 bagian. Ya, karena apa ya? Karena mungkin lebih mempermudah saja, mempermudah dalam santri-santri untuk mengkaji kitabnya ini. Mungkin di bagian 1 ini menerangkan tentang pengertian wudhu gimana, pengertian sholat gimana. Yang bagian 2 caranya sholat yang wudhu yang benar gimana, dan seterusnya. Jadi lebih mempermudah gitu aja. Lanjut, muraian hal berharap fiha dalam risalah goro izan nabi tatil Indonesia pada pertumbuhan akal murid-murid Indonesia, wa muyulahum dan minat-minat murid-murid, wa adwara uqulihim dan kemampuan akal murid-murid. Nah, di sini beliau mengharap bahwa dengan adanya kitab ini, dengan santri yang mengkaji kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini, beliau berharap bahwa dengan ini menjadikan pertumbuhan akal-akal yang murid ini menjadi lebih luas, pertumbuhan tentang fikih ini menjadi luas akal-akal, dan wa muyulahum dan minat tentang ya ilmu fikih itu menjadi tambah tinggi, minatnya santri tambah luas tentang fikih, wa adwaru uqulihim dan kemampuan akalnya para santri, kemampuannya lebih tinggi juga, lebih luas. Jadi beliau berharap seperti itu. As'alu meminta siapa saya Allah kepada Allah, ayu haqiqo pada mengaplikasikan ma pada sesuatu, aratu yang menginginkan siapa saya, in aratu tidak menginginkan siapa saya ilal islah kecuali dengan kebagusan, mastatok tuh selagi saya mampu. Saya minta kepada Allah pada pengaplikasian kitab ini, saya menginginkan bahwa tiada lain saya menginginkan untuk kebagusan. Artinya apa? Bahwa musannif ini meminta kepada Allah pada mengaplikasikan kitab ini itu beliau tuh menghendaki bahwa tiada lain bukan karena kebagusan. Kebagusan beliau itu apa? Ya, kebagusan beliau dengan mengarang kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini. Selagi saya mampu, Mas Tato. Wa ma taufiki dan tiada lain minta pertolongan ila billah kecuali dengan Allah, alaihi dan atas Allah lah tawakkaltu kami berserah diri, wa ilaihi dan atas Allah unibu kami kembali, dan tiada lain saya meminta pertolongan kecuali dengan Allah, dan kami pasrah juga kepada Allah dan kami kembali kepada Allah. Ya, jadi gitu. Jadi semua kita harus bergantung pada Allah, pasrah ya kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah ya kepada siapa lagi? Karena Allah lah yang memberi kita apapun pada di dunia ini pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.